Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Pekan Biasa ke-21, 21 Agustus 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Pius ke-10. Bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bertalina Tri Oktaviani dari Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita telah memasuki hari Minggu Biasa ke-21. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang kita ingat bahwa pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita pada zaman dahulu, mereka memperjuangkan kemerdekaan negara kita itu dengan penuh perjuangan. Mereka juga berjuang serta setia. Mereka sangat setia kepada negara kita, sampai mereka rela meninggalkan keluarganya untuk berjuang demi menegakkan kemerdekaan negara kita. Mereka juga rela mengorbankan nyawa mereka sendiri demi kemerdekaan negara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti tema permenungan kita pada hari ini, tema kita adalah berjuang dan setia untuk keselamatan. Keselamatan yang dimaksudkan bukan semata-mata hanya diselamatkan dari penyakit fisik, namun lebih pada keselamatan dari dosa atau dari sakit rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mau mengajak kita untuk terus berjuang. Yesus sendiri berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Keselamatan sesungguhnya adalah anugerah yang diberikan dari Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Namun, sebagai manusia, tugas kita harus menjaga
mempertahankan, serta memperjuangkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam proses menjaga, mempertahankan, dan memperjuangkan keselamatan itu, seringkali kita terlena dengan keadaan di dunia ini. Misalnya, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Sehingga hal ini menjauhkan kita dari keselamatan itu sendiri. Ya, memang kita sadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, itu padahal semata-mata hanya milik Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan itu juga memang perjuangan dari diri kita sendiri. Namun, apalah artinya kalau perjuangan itu kita berhasil, yaitu semua karena berkat dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya pasti apa yang kita nikmati di dunia ini ya tidak akan terjadi. Pada bacaan Injil hari ini juga, Yesus menyadarkan kepada kita bahwa aktivitas pelayanan, beribadah, dan berbagai aksesoris kehidupan rohani lainnya itu bukanlah jaminan kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Karena apa yang biasanya terlihat itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Yesus mau mengajak kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata itu kita lakukan dengan keikhlasan. Kita sebagai orang beriman berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu bukan hanya karena ingin dipandang, tapi kita melakukan semuanya itu dengan penuh iman dan juga kepercayaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini pula, Yesus hendak menyampaikan bahwa Yesus adalah pintu. Yang artinya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita, membiarkan kita bergumul atau berjuang sendiri ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam memperjuangkan dan mempertahankan keselamatan itu. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa ketika kita mengalami sesuatu, datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah pintu satu-satunya ketika kita mengalami masalah itu. Bukan malah lari ke hal yang lain yang negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka marilah kita berjuang dan setia mempertahankan kesetiaan dalam hidup kita dengan kita melakukan hal-hal positif, dengan bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita, serta kita melakukan hal-hal aktivitas kerohanian dengan penuh iman, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh sukacita, bukan hanya karena hendak dipandang orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita.